Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Padri. Perang Padri adalah konflik bersenjata di Sumatera Barat dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Perlawanan tersebut antara kaum Padri dan kaum adat yang kemudian melibatkan pemerintah kolonial Belanda. Materi yang akan dibahas lebih lanjut yaitu 1. Latar belakang Perang Padri, 2. Jalan ceritanya Perang Padri, dan yang ketiga, akhir perang dan dampaknya. Pembahasan pertama, latar belakang Perang Padri, yaitu 1. Perbedaan pandangan kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah kelompok Islam reformis yang terpengaruh oleh gerakan Wahabi setelah para ulama Minangkabau pulang dari ibadah haji di Mekah. Mereka berusaha menerapkan ajaran Islam yang lebih murni dan menghapuskan kebiasaan lokal yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan kaum adat adalah kelompok yang mempertahankan tradisi lokal dan adat Minangkabau yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan adat. Kaum adat merasa bahwa kaum Padri mengancam kebiasaan dan kearifan lokal yang telah lama berlangsung. Yang kedua, keterlibatan Belanda. Pada awalnya, Perang Padri adalah konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Ketika konflik semakin memanas, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melindungi mereka dari serangan kaum Padri pada tahun 1821. Melihat kesempatan untuk memperluas pengaruh, Belanda setuju untuk terlibat dan mulai campur tangan, yang pada akhirnya memperluas cakupan perang menjadi konflik antara kaum Padri dan Belanda. Pembahasan kedua, jalan ceritanya Perang Padri, yaitu 1. Fase awal pada tahun 1821 sampai 1825. Pada awalnya, Belanda membantu kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Pada tahun 1821, Belanda memulai serangkaian operasi militer untuk menaklukkan kaum Padri. Namun, perjuangan kaum Padri yang dipimpin oleh ulama Tuanku Imam Bonjol berlangsung sengit, dan Belanda mengalami kesulitan menguasai wilayah pedalaman Sumatera Barat. Fase kedua pada tahun 1825 sampai 1830. Perang berlanjut dengan kaum Padri bertempur melawan Belanda. Pada fase ini, Belanda juga terlibat dalam perang di Ponegoro di Jawa, sehingga perhatian mereka terpecah. Hal ini memberikan kaum Padri waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan memperkuat perlawanan terhadap kolonial Belanda. Fase terakhir pada tahun 1830 sampai 1839. Setelah perang di Ponegoro berakhir pada 1830, Belanda kembali fokus pada Perang Padri. Mereka melancarkan serangan besar-besaran dan lebih sistematis terhadap wilayah yang dikuasai kaum Padri. Meskipun kaum Padri melakukan perlawanan yang gigih dengan menggunakan taktik gerilya, pada akhirnya kekuatan mereka mulai melemah. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap oleh pasukan Belanda yang menandai berakhirnya perang. Pembahasan ketiga yaitu akhir perang dan dampaknya. Penangkapan Tuanku Imam Bonjol. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, pemimpin utama perlawanan kaum Padri kehilangan pemimpin dan sumber daya. Ini menyebabkan berakhirnya perlawanan bersenjata meskipun pengaruh Islam yang dibawa oleh kaum Padri tetap mengakar di masyarakat Minangkabau. Dampak sosial dan politik. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda berhasil memperkuat cengkramannya di Sumatera Barat dan memperluas pengaruhnya di wilayah lain. Namun, dari sisi sosial, ajaran Islam yang diperjuangkan oleh kaum Padri tetap berpengaruh dan diterima oleh masyarakat. Perpaduan antara adat dan syariat Islam kemudian menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau yang tercermin dalam pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran. Kesimpulannya yaitu Perang Padri adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Meskipun kaum Padri pada akhirnya kalah, pengaruh Islam di wilayah Minangkabau menjadi lebih kuat dan perpaduan antara adat dan syariat Islam bertahan hingga sekarang. Perang ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis, terutama dalam hal agama dan budaya. Itulah pembahasan tentang peristiwa Perang Padri.
Terima kasih sudah mendengar dan menyaksikan penjelasan dari kami hingga akhir. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.